sah dan Jokowi dapat diadili seadil-adilnya. Ini suasana di PN Jakarta Pusat. Nggak lihat juga rumah emak ada benda air, untuk majelis hakimnya ada ya, tuh terlihat. Nah itu majelis hakimnya sudah bersiap dan alhamdulillah itu majelis hakimnya ya. Jadi alhamdulillah tadi saya udah sampai sini itu tuh pagi ya, sekitar jam 8 saya udah standby di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi berdasarkan informasi itu hari ini aja itu kita ada 100 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan ada 100 perkara. Ya, siap. Bentar. Nampaknya pihak penggugat dari teman-teman kuasa hukum Bang Aziz Januar dan kawan-kawan nampak sudah ada di kita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kami. Kuasa penggugat Sudah ada. Jalan dulu Pak ya, izin ya Pak, dari jalan ya. Ini teman-teman dari pihak penggugat sudah tiba di ruangan dan juga pihak kuasa hukum dan kuasa dari tergugat. Cek. Maaf untuk rekan-rekan dari media tetap menjaga ketertiban ya. Terima kasih. Bisa dimulai, Pak. Yang terbuka bisa dimulai. Karena ditunggu lagi. Cek. Lagi dalam hitungan beberapa menit lagi sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sidang perkara perdata nomor 611 antara Muhammad Rizik dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Joko Widodo sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Ya, penggugat hadir kuasa ya. Ya, kuasa ya. Ya, surat kuasa sudah ya. Sudah siap. Sudah daftar ya. Kemudian selaku
Kemudian pihak tergugatnya kuasa juga, silakan sini surat kuasanya. Ya, kita ya. Pemeriksaan surat dari pihak terkait tadi, pihak penggugat dan ini pihak tergugat. Surat legal standing pemeriksaan dari kedua pihak. Ya, makasih yang mulia, izin yang mulia. Setelah kita melihat tadi surat kuasa, bukan surat kuasa, surat tugas yang mulia. Jadi perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami itu ditujukan kepada personal yang mulia, perseorangan dari Pak Joko Widodo, bukan dalam kapasitas jabatannya sebagai presiden. Untuk itu kami melihat sepertinya surat kuasanya tidak sesuai, dan yang memberikan kuasa atau perintah itu juga bukan Pak Joko Widodo ya. Saya lihat tadi di bawah ada tulisannya Pak Budi. Jadi kami keberatan dengan surat tugas yang tadi disampaikan oleh pihak tergugat. Terima kasih. Ya, pihak penggugat, kuasa hukum penggugat merasa keberatan karena terhadap pihak tergugat, kuasa dari perwakilan tergugat tadi, pihak penggugat kuasa hukum pihak penggugat merasa keberatan karena berdasar terkait surat tugas dari pihak tergugat, seperti itu. Nanti kita akan lebih jelasin, nanti akan penjelasan lagi Ini ya. pihak kuasa ini kalau saja juga memang ini adalah surat perintah ya tadi, karena disampaikan tadi bersifat sementara juga, sebenarnya disampaikan juga bahwa cermati dengan baik bunyi di surat gugatan ini, yang digugat ini adalah Joko Widodo secara pribadi ya, personnya itu, bukan presidennya ya. Ini pihak tergugat. Kalau benar seperti itu, maksudnya. Betul ya mulia. Jadi kalaupun ada surat kuasa langsung dari pribadinya Pak Jokowi ya. Ya. Jadi
Begitu ya, saya juga baca di sini sudah bertanya dia pribadinya. Jadi tidak menggunakan perintah atas nama jabatannya seperti ini di Kementerian Sekretariat Negara. Ya. Dulu pernah juga ada jabatannya masuk itu, ya tadinya pejabat maka diubah menjadi pribadinya. Gitu ya. Sama maksud dari jabatan yang sekarang ini. Jadi saya kira ada jelas kami sampaikan. Terima kasih yang mulia. Memang betul yang mulia. Kalau kami mencermati di gugatan itu memang Jokowi sebagai pribadi. Namun demikian relas tersebut sampai di kantor kami yang mulia, sehingga mau tidak mau kami untuk sementara menghadiri terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kami laporkan bahwa gugatan tersebut ditujukan kepada pribadi. Demikian. Ya, bisa dipahami ya. Itulah memang alamat juga di sini di Istana Presiden. Presiden atau Istana Negara di. Memang di sini ada dua kedudukan yang melekat ya, ada personnya, pribadinya, dan artinya orang yang sama ini ada dua kedudukan yang dimiliki, person dan dia sebagai presiden. Memang salah satu kita di sini ya. Namun demikian yang menjadi dasar itu adalah surat gugatan juga dan juga di sini atas nama personnya. Alamatnya intinya telah sampai kan, sudah diterima ya, ini alamat itu bahwa surat gugatan ini bisa sampai kepada yang bersangkutan yang dimana ternyata kan ada putusannya datang ya bisa. Jadi untuk sidang berikutnya supaya dilengkapi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, saya kira 1 minggu ya, cukup ya, 1 minggu. Gitu ya. Nanti selesai ya, legalitasnya selesai. Kami laporkan. Karena waktu sidang kan juga padat, nggak bisa bergeser ke Rabu atau Senin. Bagi yang lain, Udah 2 minggu itu jatuh tanggal 22 hari Selasa. Yang kita sampaikan ini tetap kita jadwal jam. Yang mulia mohon izin karena tadi surat kuasanya dari tergugat belum sah gitu ya. Apakah pada persidangan ini tergugat dianggap hadir atau tidak hadir ya? Jadi dia hadir putusannya. Ya. Kalau sesuai dengan masalah itu kehadiran penggugat bisa memutuskan atau bisa mengirim surat pertama ini. Pertama, karena kalau nggak datang kan bisa menjadi perhitungan nanti kastek kan gitu. Tapi karena ada putusannya, proses tidak berlaku lagi. Karena ada putusan kan, surat pun bisa kita kirim surat itu sidang pertama bahwa lagi saja dan bisa apa. Jelas ada respon dari pihak tergugat. Artinya surat gugatan yang dikirimkan itu sudah sampai kepada yang bersangkutan. Ya. Yang hadir berarti ya, tergugat. Bukan tergugat tapi putusannya. Putusannya. Bukan tergugat. Kita kenal semua wajahnya tergugat. Bukan kalau tergugat langsung kita berita acara ini. Berita acara sidang apa adanya? Iya, maksud saya itu Bukan dilihat. Ternyata putusannya berdasarkan ini dari surat perintah. Penjelasan mereka tadi dia beranggapan bahwa ini adalah dinas karena bukan ke kantornya. Artinya sebelumnya seperti itulah terjadi. Ternyata kalau saya juga baca gugatannya, ya, ternyata disampaikan langsung kepada dia juga bahwa yang digugat itu pribadinya. Saya kira sudah cukup ya. Cukup. Baik, sidang ditunda hari Selasa tanggal 22 jam 10 di ruangan yang sama. Sidang ditutup. Oke, sidang akan dilanjutkan nanti tanggal 22 Juang. Kita akan coba mewawancara dari kedua pihak.
Oke, kita terus. Ini kita akan coba wawancara dari kedua pihak ya. Nah, saya usahakan dari kedua pihak. Nah, ini uangnya sini aja. Bang. Pandang waktu aja nih namanya. Jasa orang, orang rumahnya. Kita pihak tergugat dulu. Iya. Mbak, bisa wawancara Mbak? Mas, Mbak? Pak, Mbak, bisa wawancara Mbak? Kok wawancara dulu? Mbak, Bang, wawancara Mbak? Bang, dari siapa Bang? Maaf. Dari mana Bang? Mbak? Dari mana Mbak? Dari siapa? Dari kuasa dari mana Mbak? Siap mana Mbak? Oh Mbak Esther ya? Oh Mbak Esther. Oke Mbak Esther. Dari mana Mbak? Namanya Bang, nama Bang? Ya, jadi ini kita dari media Bang. Dari media. Dari mana? Kantor kuasa hukumnya Pak? Kantor kuasa hukumnya? Oh. Lama. Mbak Esther ya? Oh Mbak ini Mbak Esther tadi ya? Mbak Esther dari mana Mbak tadi? Mbak Esther? Mohon maaf Pak ya, tolong jangan dipaksa ya Pak. Karena media Pak. Iya. Publik berhak tahu Pak. Kait informasi ketukan publik. Ke pengadilan aja ya. Ini kami dari media. Oke rakyat. Ini pihak tergugat yang mau menyebutkan namanya. Ada apa yang kita bahaskan betul informasi. Oke, saya akan terus. Mbak Esther sama Bapak apa Pak? Dari kantor kuasa hukumnya. Mohon maaf ya Pak. Tadi ribut Mbak Esther. Ada masyarakat berhak tahu terkait keterbukaan informasi publik. Kita lihat ya. Silakan nilai sendiri. Pihak kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat tidak mau menyebutkan nama dan kantor dari mana mereka merasa dari kantor kuasa hukumnya. Ada masyarakat berhak tahu, publik berhak mempunyai hak tahu terkait keterbukaan informasi publik. Kita lihat surat tugas saja mereka tadi seperti yang disampaikan itu salah. Oke, saya ini masih di lantai bawah. Sama. Enggak bang, Esther kayak nama Esther. Ayo gue disek terus bang, ngomong dia jalan. Maaf. Nah. Mbak Esther ya, Mbak Esther. Oke Mbak Esther ya, terima kasih ya. Wah. Kita ketemu lagi dengan tim kuasa hukum tergugat. Yang tadi surat tugasnya salah. Nah, dua orang ini. Nggak tahu nih dari mana. Padahal masyarakat berhak tahu terkait informasi keterbukaan publik.
masyarakat nggak tahu siapa pihak dari tergugatnya. Tapi dua orang ini nggak mau memberikan informasi. Ya, silakan masyarakat nilai sendiri ya dari kedua orang itu. Yang pasti namanya Esther, mbaknya itu namanya Esther. Oke? Oke. Mbaknya namanya Esther. Kita pegang namanya. Udah kerekot semua ya. Nih. Jadi oke, kita dari pihak Buat dia gitu kan. Iya. Dia menunjukkan suatu itikat baik, niat baik untuk menunjukkan bahwa dia adalah mewakili daripada kepentingan seluruh rakyat gitu kan. Oke, Jadi siap. dengan sampaikan aja fakta data yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Seperti masalah ijazah kan, kalau memang dia betul memiliki ijazah yang asli yang benar dan dia pernah atau pakai alumni Gajah Mada, ya kan tinggal tunjukin aja buktinya gitu Betul, ijazahnya. betul. Ini loh, gue pegang ijazahnya gitu kan ya. Jadi ini Pak, ini cuma mengingatkan saja Mulyono, karena orang selama ini mengakui Mulyono itu Jokowi. Jadi Jokowi sendiri mengakui kalau dia itu memang Mulyono. Kalau saya sih cenderung saya nggak suka dengan Mulyono karena Mulyono memang dia sekitar Ya begini, begini, Mulyono itu sebenarnya nama ijazahnya Hari Mulyono, itu adik ipar Jokowi. Nah, karena bergemanya itu bagaimana Jokowi untuk untuk mengambil hitam dan semuanya biar framing ini bergema terus. Dia akuilah Mulyono, padahal bukan, itu yang bukan itu sejarah. Ada kita itu seharusnya tetap framing Jokowi lah Jokowi, gitu aja. Iya. Ya karena memang catatan dosanya setelahnya kita udah sama-sama tahu. Jadi kita jangan tertipu dengan pengalian nama Mulyono ini. Dia akan menghapuskan rek rekam jejaknya dia yang sebelumnya. Oke. Jadi kita kembali lagi Jokowi tetap Jokowi. Oke. Itu ya. Bang, Abang, boleh dong Bang. Tetap maju terus, kita bergerak terus. Nama disebutkan Bang, dari mana Bang? Pak Boyong. Nama dong, biar Saya penonton tahu. Mulyadi Saleh dari GPN ya. Oh, GPN. Pribumi Bersatu. Oke, siap. Ya, Sekarang Bersatu Indonesia. ini itu Mas. Jadi kita bersatu ya, Iya. pribumi ya. Oke. Kita tegakkan kebenaran. Siap. Makasih Bang Talib. Kirain Sekarang ada dari Pak Boyong dari UI Watch. nah, UI Watch, teman-teman dari UI Pak Watch, Buyung dari tanggapan UI Watch. Pak Buyung, ini menarik Pak. Pak Jokowi lagi-lagi hanya mengirimkan utusan, bukan kuasa hukum, dengan alasan karena katanya surat panggilannya itu datangnya ke Setnek. Sementara di situ jelas sekali tertulis bahwa tergugatnya itu Pak Jokowi. Pak Buyung lihatnya gimana Pak? Kita kan tahu sendiri siapa Pak Jokowi. Sampai saat ini pun dia masih cawe-cawe. Kita harus berjuang terus. Jangan mundur, jangan lengah. Kita berharap hakim terutama di Republik ini, ya mohonlah kepada Prabowo kalau nanti setelah dilantik jadi presiden, menegakkan, harus tegak lurus. Iya. Jangan, saya baca kemarin ada semua presiden diampunin kan, harus diampunin. Memangnya apa? Memang negara ini kan negara hukum. Iya. Hukum itu sama berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Jadi kita berharap supaya penguasa yang akan datang itu tegak lurus lah. Kita nggak butuh banyak kok. Soal rezeki itu kan Tuhan yang nentuin. Kita butuh, ini kasihan. Kami masih tua-tua gini masih hidup aktif dukung semua perjuangan dari teman-teman. Ya karena apa? Masa depan Republik ini, Republik yang kaya raya ini, Republik yang punya suku-suku yang banyak, yang katanya itu hebatlah di Republik ini. Nah, kita lihat sekarang, kita berharap supaya Prabowo tidak usah ikut campur lah
Ini urusan kita lah, urusan hukum. Jangan ikut cawe-cawe kayak Jokowi. Soal pembohongan Jokowi itu jangan ditanya lagi. Banyak kali kebohongan yang dia lakukan. Harus masuk ke Ini meja bareng Pak Buyung kan kami terus mulai sidang pertama sampai yang keempat kemarin kan. Saya cerita sedikit karena Pak Buyung terlambat datang. 11 menit kemarin tadi itu sidang itu terus dari penggugat menolak yang hadir ini utusan dari Seknek memberi surat perintah bukan surat kuasa, jadi legal standing tidak absah, tidak sah, dan hakim menolak juga. Nah, yang kedua juga hampir sama, nanti yang sidang keempat baru Jokowi mengirimkan tanda tangan asli Bang Basa dan mengutus kuasa hukum Otto, ya kan? Nah, bagaimana kalau sampai terjadi seperti itu juga dari UU sendiri, sikapnya apa nih? Ya, kita terus berjuang. Ya. Kita juga ada rencana kok, ingin menuntut Jokowi. Mungkin tidak sama dengan yang seperti ini. Kalau ini kan kebohongannya ya. Wah, banyak kesalahannya. Ya. Dosanya bukan salah. Dosanya banyak. Dosanya, kata teman-teman tuh dosa, bohong, udah macam-macam dah. Jokowi ini bukan teladan. Yang tidak ini tidak. Jangankan buat presiden, buat rakyat aja nggak bisa teladan. Apa yang kita berharap? Nah, kita berharap sekarang ke Prabowo. Tegak lurus saja beliau. Buat selalu ikut campur urusan hukum. Kalau orang salah ya udah di pengadilan kan begitu lebih enak. Kalau misalnya Prabowo bisa seperti itu, hebat. Kita salut. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Pak Buyung. Terima kasih Pak Buyung dari Oke, Pak. Bos. Ini biar erok. Ini ada satu lagi nih, kita lihat. Pak Buyung boleh Pak Buyung. Aku begini ya, biar rapi. Apanya? Makasih Pak Buyung. Kita lihat dari aktivis yang selalu hadir mulai dari sidang pertama kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar rakyat Indonesia? Gimana tanggapan Anda? Tanggal 20 Jokowi mau lengser, tapi ingat ya, sebelum tanggal 20 dia lengser, sekarang sudah diadili di PN Jakarta Pusat. Rakyat Indonesia melawan kejoliman dan kebohongan Jokowi. Saatnya tangkap dan adili Jokowi. Jokowi biang kerok negara ini, bikin rusak negara ini. Presiden tukang bohong, cacat moral. Presiden paling terjelek di negeri ini. Sampai dia membangun dinasti keluarganya. Jadi saatnya rakyat Indonesia bangun. Sahur, bangun. Jokowi mau diadilin. Jokowi mau ditangkap. Saya menyarankan baser-baser Jokowi pada melek. Kalau perlu datang ke PN Jakarta Pusat biar diadili oleh rakyat. Ojo lali rakyat Indonesia datang ke PN Jakarta Pusat. Kalau Jokowi bakal ditangkap diadili di PN Jakarta Pusat dan disidang di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir. Oke. Tadi yang diinformasikan dari majelis hakim pun menolak tugas dari pihak tergugat ya. Majelis hakim itu juga menolak karena emang tidak pas. Mereka bukan pihak yang tadi yang namanya Esther yang dua orang itu tidak menerima surat itu. Legal standing-nya tidak ada. Mereka tidak menerima, hanya menerima surat tugas, bukan menerima surat kuasa. Dan ini pernah terjadi dalam sidang gugatan ijazah palsu di tempat yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan masyarakat menilai sudah 2 kali terjadi surat tugas seperti itu. Oke, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selasa 8 Oktober 2024. Nanti kita live ke Mabes Polri terkait gugatan Bang Edi Mulyadi terhadap Pupu Papa. Nanti sekitar jam 12 ya. Ini saya langsung berangkat langsung ke Barreskrim Mabes Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.